Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin
Sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitihi tahirin wa azwajit tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullah wa qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini, amin. Masuk hadis 4309 huruf zal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mul iman." Ta'mul kita bisa ta'mu. Menurut kaidah nahwu sharaf, ta'ma. Dzaqa ta'mal imani, yang bisa merasakan kenikmatan iman. Ta'ma rasa, arti dasarnya. Tapi arti yang mudah dipahami, kenikmatan. Dzaqa merasakan, yang bisa merasakan ta'mal iman, kenikmatan iman adalah man radiya billahi rabba, seseorang yang ridho, yang rela Allah sebagai Tuhannya, wabil islami dinan, dan agama Islam sebagai agamanya, dan Islam sebagai agamanya, wabi Muhammadin rasulah, dan Sayyidina Muhammad sebagai rasulnya. Hadis terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Tirmizi, hadis sahih, riwayat dari Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi, Sayyidina Abbas ibn al-Muttalib. Ahbabillah, kita yakin iman itu punya rasa, dan rasanya pasti nikmat. Kalaulah bukan rasanya nikmat, tidak mungkin Sayyidina Bilal bin Rabah hilang perasaan disiksa karena tenggelam dalam rasa iman. Sayyidina Khabbab bin Arat, beliau diseret di atas tumpukan bara api sampai lemak punggungnya memadamkan bara tersebut. Ketika Sayyidina Umar melihat punggung Sayyidina Khabbab, Sayyidina Umar katakan, "Saya tidak pernah melihat punggung yang paling menderita seperti ini." Dan itu karena mempertahankan iman. Kalaulah rasanya enggak enak, pasti tidak akan mengalahkan dahsyatnya siksaan tersebut. Seperti kenikmatan wanita-wanita memandang Nabi Yusuf alaihissalam. Saking nikmatnya, wa qatta'na aydiyahunna, mereka mengiris-iris tangan mereka. Mereka enggak terasa. Kenapa enggak terasa irisan tangan? Kenapa? Karena menemukan kenikmatan memandang Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kenapa Sayyidina Khabbab bisa bertahan? Kenapa Sayyidina Bilal bisa bertahan? Kenapa sahabat-sahabat yang lain
bisa bertahan dalam penindasan penyiksaan bangsa Quraisy karena merasakan nikmat iman. Lalu kenapa kita sudah beragama sekian lama belum merasakan nikmat iman? Karena belum terpenuhi 3 kategori yang disebutkan dalam hadis ini. Siapa yang bisa merasakan nikmat iman kata Rasul? 1, orang yang rela Allah sebagai Tuhannya. Paham maksudnya Allah? Dia rela Allah sebagai Tuhannya? Paham? Apapun kehendak Allah dia tunaikan dengan senang hati. Seperti seseorang yang rela kepada orang lain, kepada majikannya. Seseorang yang begitu rela kepada tuannya, dia lakukan dengan senang hati. Pokoknya menerima perintah Allah itu satu keasikan. Menerima perintah Allah itu satu anugerah. Ketika diberikan perintah merasa terpandang dan terhormat menerima perintah itu. Itu 1, rela Allah sebagai Tuhannya. Seperti pernyataan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdoa di Taif, "Wahai Allah, kepada siapa Engkau serahkan aku? Kepada teman yang akan melindungi atau kepada musuh yang akan menyakiti? Aku tidak peduli asal Engkau rela." Nah, di saat itu baru merasakan nikmatnya iman. Kemudian Islam sebagai agama. Dia rela Islam sebagai agama. Apa saja aturan dalam agama Islam, itulah aturan hidupnya. Tidak membantah sedikit pun. Wa yusallimu taslima. Pasrah dengan aturan agama seutuhnya, tanpa memikir, tanpa membantah, tanpa menanyakan alasannya. Hati-hati dengan perang. Mereka biasa melogikakan perintah Allah. Kalau enggak logika ditolak. Yang ketiga, mereka rela Nabi Muhammad sebagai utusannya, sebagai utusan Allah kepadanya, sehingga cintanya kepada Rasul melebihi segala-galanya. Sayyidina Thalha bin Ubaidillah katakan, "Ya Rasulullah, jangan engkau melirik, jangan engkau melihat ke depan. Biarkan mukaku menjadi pelindung mukamu, biarkan leherku melindungi lehermu, biarkan dadaku melindungi dadamu." Ketika Nabi terperosok ke dalam lubang dalam Bukit Uhud, nah itu ketika 3 perkara ini lengkap dalam diri kita, baru kita rasakan nikmatnya iman. Kalau enggak, belum. Terasa agama itu pahit dan berat. Terasa perintah Allah itu beban. Semoga Allah berikan anugerah rasa iman kepada kita. Sedikit saja sudah cukup, maka akan hilang rasa-rasa yang lain. Sehingga ketika di zaman salafun saleh ada salah seorang budak, dia sebagai budak melaksanakan perintah tuannya, majikannya di siang hari, kemudian malamnya diperuntukkan untuk Allah. Satu kali seseorang yang punya budak ini punya tetangga lumpuh sekian tahun. Kemudian pagi harinya ternyata tetangga yang lumpuh sekian tahun ini bisa berjalan. Dia pun kaget, kenapa dia bisa berjalan? Kata dia, saya berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama budakmu. Ya Allah, dengan keberkahan amalan budak itu berikan kesembuhan kepada saya. Kata majikannya, kenapa budak saya? Wali rupanya. Akhirnya dia intip amalannya di malam hari, Masya Allah. Duduk, berdiri, sujud, duduk, berdiri, sujud.
Kemudian dilihat oleh majikannya, oh begini ternyata amalannya di malam hari. Pada saat itu dia katakan, wahai Allah, rahasia kita telah diketahui oleh orang lain. Maka ambillah nyawa saya. Pada saat itu dia berteriak dan meninggal dunia. Itu budak di zaman itu. Kalah orang merdeka zaman sekarang. Bahkan kalah para kiai yang ada di zaman hari ini. Kenapa mereka bisa buat seperti itu? Dah capek lelah menunaikan kehendak majikannya di siang hari, masih bisa diperuntukkan waktunya untuk Allah di malam hari. Sehingga ada senandung-senandung mereka, wahai Allah, tidak terasa indah surga kalau bukan menatap wajahmu. Kenapa kata-kata seperti itu keluar mulut mereka? Itu merasakan nikmat iman. Bisa dipahami? Hadis berikutnya, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zakirullahi fil ghafilin." Orang yang mengingat Allah di dalam kalangan orang-orang lalai. Orang yang mengingat Allah di dalam kalangan orang-orang lalai. Bimanzilatis sabir, sama kedudukannya dengan orang yang sabar. Fil farid, pada golongan orang-orang yang kabur di medan tempur. Farid, orang yang lari dari medan perang. Itu sebabnya Sayyidina Rasulullah SAW katakan, seseorang yang masuk pasar lalu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, dapat pahala 1 juta. Diucapkan di masjid pahalanya enggak 1 juta. Diucapkan di pondok pahalanya enggak 1 juta. Tapi apabila masuk pasar untuk beli telur, antum ucapin itu dapat pahala 1 juta. 2 kali 2 juta, 3 kali 3 juta. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk pasar hanya sengaja untuk mengucapkan kalimat itu saja. Kenapa tinggi nilainya di pasar? Karena semuanya orang tidak mikir Allah di situ. Mikir bagaimana nih barang cepat habis, bagaimana laris, bagaimana dijual dengan harga lebih mahal. Alhamdulillah, nggak ada yang bak jengkol, cuma saya sendirian. Senang dia, karena nggak ada yang bak jengkol. Tapi apabila dagangannya semua orang bawa, ada kecewa. Kenapa semua orang sepakat bawa ini hari ini? Siapa yang beli dagangan saya? Nah, pada saat itu ada penjual yang dia ingat Allah. Sambil jual, baca Quran. Sambil dagang, zikir. Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, beliau buka kedai di pasar hanya untuk zikir. Ditutup pintunya separuh, dibuka pintunya separuh, beliau zikir di dalam. Itu apa? Mendapatkan nilai pahala yang besar. Orang yang ingat Allah di kalangan orang-orang lalai, sama kedudukannya dengan orang sabar di kalangan orang-orang yang lari dari medan tempur. Kira-kira berapa pahala zikir di Mifan kemarin? Banyak itu pahalanya, beda di pondok. Sini musik, itu berlari, itu berenang, ini nggak sholat, itu zikir, pahalanya besar. Sedang berenang zikir, ada yang zikir? Nggak ada. Nggak ada sedang berenang zikir. Itu buktinya ghafil, lalai kita semuanya. Tapi ada satu orang itu ingat Allah ya. Memang dia ikut main kereta buta itu, tapi subhanallah, pahalanya sama dengan orang sabar dari kalangan orang-orang yang lari di medan perang. Hanya 1-2 orang saja yang masih mutolak Al-Quran, melonjak Al-Quran di situ. 1-2 orang saja. Selebihnya
hanya dibawa untuk baca 1 juz. Bahkan dia pergi, Qurannya tinggal. Tak ingat lagi dengan Quran. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda pada nomor hadis 4311, Dzakirullah, orang yang ingat Allah, fil ghafilin, pada orang-orang lalai, di pasar, di tempat hiburan, tempat rekreasi, di keramaian, dia zikir, ingat Allah. Gak mesti pakai tasbih, mungkin di lidahnya, mungkin di bibirnya, mungkin di hatinya. Mislul ladzi, itu seperti seseorang yuqatilu, yang selalu berperang, anil farid, dari orang-orang yang kabur dari medan perang. Wa zakirullahi fil ghafilin, dan orang-orang yang mengingat Allah di kalangan orang-orang lalai. Kal misbahi fil baitil mudlim, seperti lentera, seperti lampu di dalam rumah yang gelap gulita. Seperti lampu di dalam rumah yang gelap gulita. Pemahaman ini disampaikan oleh Nabi dalam hadis yang lain. Penduduk langit melihat rumah-rumah, tempat-tempat zikir itu seperti penduduk bumi melihat bintang-bintang di langit. Kita bisa dilihat bintang di langit, ada cahayanya kecil, ada cahayanya besar. Maka penduduk langit melihat penduduk bumi juga seperti itu. Ada yang redup cahayanya, ada yang terang cahayanya, ada yang enggak bercahaya. Jadi di setiap rumah orang-orang beriman ada yang enggak bercahaya sama sekali, karena di dalamnya tidak ada zikrullah. Tapi masjid-masjid, tempat-tempat ibadah yang banyak aktivitas ibadahnya, yang banyak aktivitas zikirnya, itu seperti terlihat bintang dari bawah. Mereka melihat kita seperti kita melihat bintang dari bawah. Nah, orang yang berzikir di kalangan orang lalai juga seperti lampu yang ada di rumah yang gelap. Misalnya di sebuah tempat, ini mati lampunya, mati, semuanya mati. Satu orang itu berzikir, dia yang bercahaya satu orang. Kira-kira penduduk langit perhatiannya kemana? Kepada yang bercahaya tersebut. Berarti dia mendapatkan nazrah, pandangan rahmat dari penduduk langit. Itulah makna ayat yang berbunyi, fazkuruni azkurkum. Kalian zikir, ingat saya akan ingat kalian. Man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Orang yang berzikir menyebut namaku di dalam dirinya, tidak terdengar oleh orang lain, aku ingat dia dalam diriku. Wa man zakartuhu fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin min. Orang yang mengingat aku dalam kelompok, saya akan ingat dia di kelompok malaikat yang jauh lebih baik daripada kelompok mereka. Kalau sekiranya nama kita disebut oleh Allah di kelompok malaikat, disebut oleh Allah di kelompok malaikat, wahai malaikat, manusia yang kamu katakan dulu akan menumpahkan darah, itu kamu lihat dia, namanya Apri Bahir bin Fulan, dia berzikir. Terus sebut lagi si Fulan, dia zikir dan zikir, si Fulan zikir dan zikir. Kira-kira terkenalkah dia di penduduk langit? Terkenal dia di penduduk langit. Dan ketika dia masuk di kubur, apa kata malaikat? Ini orangnya disebut-sebut selama ini. Bentangkan permadani surga untuk dia. Nah, nyampai di masa, itu dia orangnya. Tolong bawa dia ke bawah perlindungan arsy. Ketika melatih sirat, itu orang yang kita sebut-sebut dulu, yang dibangga-banggakan oleh Allah. Bantu dia melatih sirat. Itu pentingnya zikir. Sehingga Allah SWT berfirman, wala dzikrullahi akbar.
Sungguh zikir itu amalan yang terbesar. Enggak usah terkenal penduduk bumi, cukup terkenal penduduk langit. Tapi orang yang sudah terkenal penduduk langit akan Allah perkenalkan ke penduduk bumi. Apa kata Allah dan apa kata Nabi dalam hadis yang lain? Seseorang yang sudah dicintai oleh Allah, maka Allah akan umumkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, si fulan sudah saya cintai. Perintahkan kepada penduduk langit untuk mencintai orang itu, dan perintahkan ke penduduk bumi untuk mencintai orang tersebut. Jadi tidak boleh lepas pada zikrullah. Enggak usah tasbihnya perlu mahal. Ini tasbihnya yang perlu mahal, zikirnya yang perlu mahal. Tasbihnya 5.000 cukup. InsyaAllah kita tasbih koka. Tasbihnya mahal, hanya untuk bunyinya saja. Tangan. Dia kelihatan mahal tasbih. Zikirnya enggak ada. Mukanya kencang, mungkin enggak bunyi. Hadis berikutnya, dzakirullahu fil ghafilin. Orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di kalangan orang-orang lalai. Itu enggak usah lagi tulis artinya, ada berulang-ulang 3 kali 4 kali dah. Zakirallahu fil ghafilin, orang-orang yang ingat Allah ketika atau di kalangan orang-orang lalai. Kamathalis syajaratil khadra, seperti pohon yang rindang. Khadra arti dasarnya hijau, seperti pohon yang hijau. Fi wasatis syajaril ladzi, di tengah pohon-pohon, alladzi yang qatahatta, yang sungguh telah berguguran, yang sungguh telah berguguran, minas soridi, dari karena sorid. Sorid ad-darid, karena terlalu dingin. Yang telah gugur daunnya dari karena cuaca terlalu dingin, itu mana sorid. Nah, kita nggak tahu suasana ini, apakah musim dingin itu menggugurkan daun-daunan atau tidak, karena daerah kita tidak ada musim dingin. Jadi di tengah pohon yang tidak berdaun, orang-orang yang berzikir seperti pohon yang berdaun di tengah pohon yang nggak ada daun. Kira-kira yang menghasilkan buah yang mana? Yang menghasilkan buah yang mana? Yang berdaun. Kira-kira yang ada orang berlindung di bawah naungannya yang mana? Yang berdaun. Yang didatangi oleh burung untuk berlindung bertengger yang mana? Yang berdaun. Di mana burung buat sarang? Dia yang berdaun. Artinya orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan didatangi oleh manfaat-manfaat, dan dia akan memberikan manfaat-manfaat. Di tengah orang-orang tidak bisa memberi manfaat, di tengah orang-orang tidak bisa diharapkan manfaat. Wa zakirullahu fil ghafilin, orang yang ingat kepada Allah di kalangan orang-orang lalai, yu'arrifullahu maq'adahu minal jannah, memberitahukan akan orang tersebut oleh Allah tempat duduknya di surga. Memberitahukan akan orang tersebut oleh Allah maq'adahu minal jannah, tempat duduknya di surga. Kapan? Kapan? Sakaratil maut. Maka orang-orang yang berzikir sebelum dan di saat dia sakaratul maut, dia sudah melihat tempatnya di surga. Sehingga sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi,
orang yang selalu berzikir akan mati tersenyum. Kenapa? Karena dia sudah diperlihatkan oleh Allah tempat duduknya di surga. Ketika dia lihat pemandangan surga, maka dia tidak merasakan lagi sakitnya sakaratul maut. Seperti wanita penggoda Yusuf tidak merasakan sakit irisan pisau di tangannya ketika melihat keindahan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Wa zakirullahu fil ghafilin. Orang-orang yang mengingat kepada Allah, orang-orang yang mengingat Allah di tengah orang-orang lalai, yaghfirullahu lahu, mengampuni oleh Allah bagi orang-orang tersebut, bi'adadi kulli fasih, dengan sejumlah setiap orang yang fasih dan setiap orang yang tidak fasih. Kalau begitu, dosanya dan dia mendapatkan pengampunan dosa sejumlah manusia yang ada di muka bumi ini. Karena manusia di muka bumi ini pasti terbagi kepada dua kelompok, satu fasih, satu enggak fasih. Satu bisa baca bis, satu bisa baca bit. Pisang, pitang. Pasti dua kelompok. Ada yang bilang Rasul, ada yang bilang Rasul. Ada yang bilang idza jaa, ada yang bilang ija jaa. Pasti dua kelompok. Artinya setiap manusia, sejumlah manusia, sejumlah itulah pengampunan yang Allah berikan kepada orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adhan. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Hadis berikutnya nomor 4313. Masih 4312. Masih berbicara tentang fadilah zikrullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zakirullahi", orang yang berzikir mengingat Allah, fi Ramadan, di bulan Ramadan, maghfurun lahu, diampunkan baginya, wasaidullahi fihi, orang yang meminta kepada Allah di bulan Ramadan, la yakhibu, niscaya dia tidak akan kecewa. La yakhibu, niscaya dia tidak akan kecewa. Tapi kita sayangnya bulan Ramadan pertengahan kedua libur. Ini yang perlu diperhatikan di rumah. Selalu jaga zikir pagi petang, Yasin di awal pagi, Al-Muluk wa Waqi'ah Sajdah di malam hari, supaya kita mendapatkan pengampunan dosa. Dan kita enggak pasti apakah jumpa nanti yang bulan Ramadan atau tidak. Dan mintalah kepada Allah di bulan Ramadan waktu-waktu istijabah doa. Pertama ketika sahur, kedua ketika berbuka, kemudian di celah-celah ibadah setiap selesai salat wajib. Apa yang paling penting kita minta? Pertama, husnul khatimah. Yang kedua, selamat dari fitnah akhir zaman. Allahumma tawaffana ghairu maftunin, matikan kami dalam keadaan tidak terfitnah dengan fitnah akhir zaman. Dua hal itu diberikan oleh Allah
Allah itu sudah anugerah terbesar. Nah, nomor ke-17 baru urusan dunia. Pertama urusan husnul khotimah, yang kedua masuk surga tanpa hisab, kemudian di bawah perlindungan aras di mahsyar, melewati sirat secepat kilat, menerima catatan amal di tangan kanan, digabungkan dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan minum dari telaga Al-Kautsar, termasuk orang-orang yang Nabi sabdakan rattil kama rattaltahu kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah Al-Qur'an itu sebagaimana kamu baca di dunia. Fartaqi fi akhir ayatin taqra, naiklah sampai akhir ayat yang kamu baca. Yang nomor 17 baru entah apa ke serantum. Nah, fokuskan bulan tersebut dengan memperbaiki ibadah nasib di akhirat, terutama dengan berdoa di waktu-waktu penting. Hadis berikutnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zakirullahi khaliyan." Orang yang berzikir kepada Allah hal keadaan sendirian. Orang yang berzikir kepada Allah hal keadaan sendirian, bukan karena jamaah, bukan karena rombongan, tapi dia zikir sendirian. Hari Jumat lah waktunya, lebih pagi berangkatnya dari yang lain, lebih awal bangunnya dari yang lain, tapi tujuannya hanya ke masjid. Ada juga lebih awal bangunnya, itu keamanan, hati-hati. Tujuannya enggak masjid. Ini lebih awal bangunnya, lebih cepat mandinya, lebih cepat berangkatnya, hanya dengan tujuan masuk masjid di hari Jumat berzikir sebanyak-banyaknya. Walaupun itu dia ucapan selawat juga termasuk kategori zikir. Orang yang seperti itu kamubarazah, sama dengan orang yang perang tanding. Perang tanding, kebiasaan perang di zaman dulu, sebelum mereka perang ramai-ramai, mereka adu panglima perang, adu orang-orang jagoan di setiap kelompok. Seperti siapa? Sayyidina Ali dengan lawannya. Siapa yang siap melawannya? Saya, wahai Rasul. Apa kata Nabi? Itu pula wahai Ali, jangan kamu. Ditawarkan lagi Sayyidina Ali lagi, karena dia ditakuti, terkenal dengan kekuatannya. Siapa namanya? Sudah sama? Apa namanya? Itulah. Memang nama orang kafir itu susah diingat. Itu dimaksud dengan mubarazah. Kadang 3 di pihak muslim, 3 di pihak kafir. Sudah selesai semuanya, baru perang ramai-ramai. Nah, orang yang berzikir sendirian itu sama dengan mubarazah. Orang yang tampil sendirian menyerang orang kafir. Min bainis sufuf, dari antara saf-saf. Khalian, hal keadaan dia sendirian. Hal keadaan dia sendirian. Ini bukan perang tanding maknanya, lebih dekat kepada sesuatu yang dilakukan oleh Sayyidina Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu. Ketika beliau memakan kurma, kemudian melemparkannya, kemudian beliau berlari ke bukit Uhud. Ketika orang kabur, beliau menyerang. Apa kata beliau? Arihtu raihatal jannah min Uhud. Aku sudah mencium bau surga dari bukit Uhud. Itu mana mubarazah. Itu fadilah orang yang zikir sendirian. Kalau gitu kita buat dia zikir sendirian di pondok.
Pas sholat zikir masing-masing, maka 80% tidur, 20% zikir setengah. Nggak bisa, di pondok nggak bisa zikir sendiri. Yang zikir ramai-ramai saja masih naik dia ke atas. Sudah anak zikir kan? Nikmat kita lihat matahari. Allah lezat sekali. Karena tidur di tengah orang-orang berzikir. Karena dia dapatkan sakinah. Jadi orang-orang yang nggak bisa tidur di rumah, duduk dalam majelis zikir ma'adar rijal, dijamin bisa tidur. Apalagi subuh Jumat, Insya Allah nyaman. Itulah tidur yang paling nikmat. Lepas selesai zikir, enggak lagi dapat yang paling, dapat mak bapaknya. Zabahur rajul an tuzakkiyahu fi wajhihi. Sembelihan seseorang, zabahur rajuli, sembelihan seseorang, an tuzakkiyahu, bahwa engkau bersihkan akannya sembelihan, fi wajhihi, pada mukanya. Apa itu maksudnya? Zabahur rajul, menyembelih seseorang, bukan sembelihan, salah. Zabahur rajuli, menyembelih seseorang, itu bahwa kami bersihkan akan orang tersebut di mukanya. Itu sudah betul artinya itu. Saya yakin sudah betul artinya. Apa maksudnya? Dapat tahu maksudnya? Dit? Terlalu berlebihan memuji seseorang di hadapannya. Okelah, 75%. Memuji seseorang di depan muka dia, itu sama dengan kita menyembelih dia. Memuji seseorang di depan dia, mensucikan dia, artinya mengagung-agungkan dia, itu sama dengan menyembelih dia. Maka kalau memuji itu jangan di depan orangnya. Lebih baik memuji orang itu setelah dia meninggal dunia. Maka manakib-manakib yang ditulis oleh para ulama, biografi Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Fudal bin Iyad, Imam Hasan As-Sadzili, semuanya manakib ditulis oleh ulama. Ada yang menulis biografi ulama tafsir ada di sini. Biografi ulama nahwu, biografi ulama hadis, biografi ulama fikih, biografi ulama Mesir, biografi ulama Syam. Ada juga yang menulis biografi ulama Nusantara. Itu ditulis kapan? Setelah mereka meninggal dunia, nggak ada masalah. Tapi kalau masih dia hidup kita puji, itu sama kita sembelih dia. Apa yang maksud sembelih? Akan datang kesombongan, datang keangkuhan, bangga dengan amal, sama saja dengan kita merusak amal ibadahnya. Maka kalau memuji itu sekedarnya, terima kasih banyak telah bantu kami, selesai. Kalau nggak ada bapak mungkin nggak jadi. Itu nggak boleh. Kita ada hampir syirik, dia menggelepar, masuk dalam riya. Nah, maka Nabi SAW bersabda,
lemparkan olehmu pasir ke muka orang-orang yang senang memujimu. Kalau sahabat memang di prakteknya, bagi kita nggak usah. Ketika seseorang memuji kita, ucapkan Alhamdulillah. Bukan Alhamdulillah karena dipuji, tapi pujian yang kamu puji itu kembalikan kepada Allah. Zabihatul muslim, sembelihan orang Islam itu halal. Zabihatul muslim, sembelihan orang Islam itu halal. Zakarasmallahi, baik dia membaca basmalah, artinya baik dia mengingat Allah, maksudnya membaca basmalah, au lam yadhkur, atau dia tidak menyebut Allah, atau dia tidak membaca basmalah. Innahu, sesungguhnya orang muslim. Kenapa halal sembelihannya walaupun tidak baca basmalah? In dzakara, jika dia menyebut Allah, jika dia berzikir, lam yazkur illa ismallah, dia tidak akan menyebut kecuali hanya nama Allah. Maka salah kalau sekiranya antum pergi ke pasar, datang sama tukang ayam, boleh beli ayamnya 5 ekor, tapi saya yang beli, yang bapak. Itu nggak perlu. Kenapa mesti kamu yang beli? Saya takut dia nggak baca bismillah. Orang Islam, baik dia baca bismillah atau tidak baca bismillah, sembelihnya halal, kecuali dalam berburu. Kalau berburu ketika dia lepaskan panah, dia nggak baca bismillah, mati buruannya, tidak halal. Itu dalam mazhab kita. Ketika dia berburu dengan hewan, ketika dia buka, dia lepaskan hewannya, dia tidak baca bismillah, tidak halal. Kenapa? Dia memburu. Tapi kalau sembelihan langsung, itu sunnah membaca bismillah, tidak wajib. Jadi kalau pergi ke pasar, beli saja kan, sudah selesai itu. Kalau saya tanya nih, baca bismillah atau tidak? Ini nyembelih laki-laki atau perempuan? Oh, tadi perempuan nyembelih, nggak jadi saya beli. Tadi saya nggak pakai cuci dia. Asal putus dua saluran warid dan hulkum, saluran pernapasan dan saluran makanan, halal sembelihannya. Yang penting dia muslim. Tapi kalau dia Yahudi dan Nasrani tulen, tidak halal sembelihannya kalau tidak baca bismillah. Yahudi Nasrani tulen, apa maksudnya Yahudi Nasrani tulen? Nasrani yang memang keturunan dia dari nenek moyangnya itu pernah hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam. Jelas garis keturunannya. Itu sembelihan yang boleh kita makan. Tapi kalau sembelihan non muslim yang ada di Indonesia itu nggak halal. Kenapa nggak halal? Karena nenek moyangnya bukan Nasrani tulen. Kalau Yahudi pasti tulen. Nah, kenapa tulen? Karena mereka tidak menyebarkan agama kepada non-Yahudi. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Dubbu an a'radikum bi amwalikum." Elakkan oleh kalian dari harga diri kalian.
Maksudnya elakkan perkara yang mencemarkan dari harga diri kalian, bi amwalikum, dengan harta-harta kalian. Artinya selamatkan harga diri dengan mengorbankan harta. Misalnya, antum pejabat negara seorang muslim akan berkunjung dan bertemu dengan beberapa orang non-muslim. Pada saat itu tidak ada pakaian yang layak dipakai. Pakaian yang kita punya akan memandang rendah agama kita karena kualitasnya. Maka pada saat itu keluarkan harta yang ada, beli gamis yang mahal, harga 1,5 juta. Beli sorban mahal juga, 700.000. Pinjam sepatu kawan yang mahal, pinjam saja, kita beli. Datang, jumpa, baru orang lihat, enggak bisa diremehkan dia ini. Lihat bajunya bermerek, sorbannya bermerek, kacamata bermerek, jam tangan bermerek. Itu kalau di hadapan non-muslim, bukan di hadapan muslim, atau di hadapan musuh-musuh Allah, liberal, Syiah. Maka selamatkan harga diri dan harta. Jangan sampai mereka merendahkan harga diri seorang muslim karena penampilan, karena makanan, karena gaya dan sebagainya. Cerita dengan harta, tapi bukan keangkuhan dan kesombongan, tidak. Bukan keangkuhan dan kesombongan. Kalau sesama muslim itu Nabi ajarkan, duduklah bersama orang-orang miskin, makanlah bersama orang-orang miskin. Tapi di mata orang-orang yang akan merendahkan Islam, nggak boleh. Maka kalau tampil ke instansi-instansi memandang rendah pondok pesantren, tentu harus berpenampilan keren. Nah besok Rebu Semen Padang tanggal 5, 15 orang dari santri senior. Syaratnya manzil dilengkapkan sebelum jam 12. Supaya orang nggak pandang sini, apa itu anak pondok? Sendang nggak bisa beli yang mahal karena letak di luar. Tampil ceria, wangi, bersih, rapi, supaya orang tidak memandang rendah dari Islam. Jangan sampai orang memandang rendah dari Islam gara-gara kita. Itu maksud hadis Nabi, dubu, selamatkan harga diri kalian dengan harta-harta kalian. Nah, terakhir, zarari muslimin yaumal qiyamah tahtal arsy syafi'un wa musyaffa'un man lam yablugh isnatai asrata sana wa man balagha salasa asrata sana fa alaihi walahu. Zarori, keturunan orang-orang Islam yaumal kiamati, pada hari kiamat, tahtal arsy, di bawah arsy. Apa maksud keturunan orang Islam? Anak-anak orang Islam yang meninggal dunia sebelum usia balik. Ada kakak antum, adik antum meninggal sebelum usia balik? Maka mereka nanti berada di bawah arsy. Syafi', dia akan memberikan pembelaan. Dia akan cari ibu bapaknya di mahsyar. Dia bawa air di bawah arsy, satu cangkir, cari mana mama bapak saya.
cari dia. Syafi' dia akan memberikan pembelaan. Musaffa dan diterima pembelaannya. Kalau dia memberikan pembelaan tapi pembelaannya nggak diterima, nggak ada gunanya. Ini jaminan pembelaannya diterima oleh Allah. Kata-katanya didengar oleh Allah, permintaannya didengar oleh Allah. Siapa dia? Malam yablugh, orang-orang yang belum sampai usia isnatai asrata sana, 12 tahun. Anak yang meninggal sebelum usia 12 tahun. Beruntunglah orang tua yang punya anak-anak yang meninggal sebelum usia balik, dan lumayan nyaman hidupnya di mahsyar. Yang pula juga akan anak hati. Atau bahkan dibunuh, itu nggak dapat ya. Nanti dia cari bahaya kuat, kalian kuat. Maka orang-orang masa bilang, saya mak bapakmu. Ya bukan. Cari lagi, kasih minum. Selesai diminum, dia katakan, wahai Allah, ini orang tua saya nggak akan masuk surga sebelum dia masuk surga. Kata Allah, bawalah orang tuamu masuk surga. Senang dia, Masya Allah. Waman balagha salasa asrata sana, sedangkan orang yang sudah berusia 13 tahun, salasa asrata sana, 13 tahun, anak kita yang meninggal 13 tahun, fa'alaihi walahu, maka di atasnya kalau ada dosa, walahu dan bagi dia kalau ada amal kebaikan. Dia tidak bisa menyamakan orang tuanya. Dia akan mempertanggungjawabkan dosanya dan dia akan terima amal ibadahnya. Gak ada urusan sama orang tuanya. Kecuali hafiz Quran. Walaupun usianya 40 tahun, dia akan bisa menyelamatkan 10 ahli keluarganya dari neraka. Kita bilang sama orang tua, Bapak, Ibu, saya mau berjasa di dunia atau di akhirat saja? Kalau di dunia saya akan kerja lagi. Kalau di akhirat saya akan mondok terus. Bil, kamu tahu ya? Mau pilih ambil jasa sekarang atau di akhirat? Kenapa? Karena kalau sudah selesai Al-Quran keluar, hafalan hilang. Nggak jadi dia, jadi syafa'at. Maka mesti selesai hafalan, belajar kitab lagi, kemudian mengajar lagi, belajar lagi, ngajar lagi, belajar lagi, ngajar lagi, sampai mati. Tentu tidak terlalu banyak bisa memberi kepada orang tua. Tapi di akhirat ada jamin 10 orang. Kumpulkan semua kakak adik. Saya akan selamatkan kalian satu-satu. Tapi kalian urus orang tua dengan materi. Misalnya antum berlima, kalian berempat urus orang tua dengan materi. Saya juga masuk satu. Kalian jaga sholat, jaga perkara yang haram. Nanti di akhirat saya bertanggung jawab dengan kalian 10 orang. Itu kesepakatan. Materai 6.000, gak ada 6.000 sekarang, 10.000. Khair. Paham? Itu dan tertulis kesepakatan belum? Tulis besok. Ini.
di siapanya. Dalam surah An-Nisa ayat 142 Allah menjelaskan tentang sifat orang munafik. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka melakukannya dengan malas. Yang wireless. Apakah seseorang itu dianggap munafik apabila ia mengerjakan sholat dalam keadaan duduk, padahal dia mampu mengerjakannya dalam keadaan berdiri? Tentu pertanyaan ini untuk sholat sunnah, bukan sholat wajib. Sholat wajib tidak boleh dikerjakan duduk kalau masih mampu berdiri. Sholat sunnah, Nabi SAW bersabda, orang yang sholat berdiri pahalanya setengah orang sholat duduk. Orang yang sholat duduk pahalanya setengah orang sholat berbaring. Setelah itu bagaimana akadnya, Pak? Kalau boleh tahu, akadnya per tahun atau 7 tahun, 10 tahun? Per tahun, Ustaz. Insyaallah. Kalau per tahun kita tidak mau memperpanjang kontrak setelah kontrakan habis, itu wewenang kita, tidak ada masalah. Tapi apabila masa kontrak belum habis, tinggal 2 bulan lagi, tinggal 1 tahun lagi, kita mau berhentikan, itu Islam nggak boleh. Mati yang mengontrak, meninggal yang punya kontrakan, tetap akad kontrakan tidak batal. Akad sewa menyewa tidak batal dengan meninggal salah satu dari penyewa atau yang menyewakan. Tapi apabila sudah disepakati, dah habis masanya, pengen menyambung baru lagi, maka pada saat itu kita punya hak untuk tidak menyambung. Ya, kalaupun mereka ngotot menyambung, kita punya hak. Soal mereka setuju atau tidak setuju, tentu ketika usahanya laris kita ambil, tentu pasti dia tidak setuju. Kalau dia tidak punya tempat yang lain, tentu dia tidak setuju. Tapi secara akad, boleh-boleh saja kita mengambil kapan kita mau, asal masa kontrakannya habis. Dan kita tidak termasuk zalim dalam hal itu. Kita punya wewenang dengan milik yang kita punya. Apalagi kalau kita melihat ada efek negatifnya. Misalnya dia sewa kedai, ternyata yang dijual di situ perkara haram misalnya. Mungkin dia dirikan tempat-tempat yang sia-sia, itu lebih wajar lagi. Kalaupun normal-normal saja dalam secara halal bermuamalah, kita sudah punya hak untuk mengambil di masa sewa habis. Yang kedua tentang lari di medan perang. Lari di medan perang itu terjadi salah satunya ketika perang Uhud. Perang Uhud, kemenangan di awal perang itu berpihak kepada umat Islam. Kemudian orang-orang yang ditugaskan oleh Nabi di Bukit Uhud sebanyak 70 orang pemanah, mereka turun karena ikhtilaf tentang perintah Rasul. Ada yang mengatakan kita bertahan di Bukit Uhud sampai perang selesai. Dan mereka pada saat itu menganggap perang sudah selesai karena orang-orang sudah kabur. Akhirnya musuh pada saat itu yang dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid mencari jalan lain lewat belakang bukit dan menyerang dari atas. Akhirnya umat Islam kocar kacir. Itu menyebabkan mereka lari di medan perang karena saf sudah pecah. Tidak ada lagi kendali dan komando. Dilihat ada musuh saja kayak banyak. Wadaqat alaihimul ardh, itu bahasa Qur'annya, sempit bagi mereka bumi, enggak ada lagi tempat lari. Dan hal ini juga terjadi di perang Hunain.
karena umat Islam menganggap atau berpindah sedikit kepercayaan dirinya kepada jumlah pasukan yang berjumlah 12.000 waktu itu. 8.000 daripada Madinah, 4.000 daripada orang-orang yang baru masuk Islam daripada Makkah. Akhirnya dikasih ujian oleh Allah bahasanya bukan jumlah kalian yang membuat kalian menang, akhirnya kocak kacir. Itu yang menyebabkan lari di medan perang. Dan orang-orang yang bisa bertahan di medan perang itu motivasinya seperti tadi, mahabbah kepada Rasul, kemudian melihat keyakinan atas kehidupan akhirat. Bahkan orang munafik sebelum sampai di medan perang pun mereka sudah pulang. Gunanya mereka ikut perang hanya menggoyahkan semangat pasukan untuk kabur bersama mereka. Kalau dari awal dia nggak berangkat, itu kegigihan umat Islam nggak ada terganggu. Jadi tengah jalan dia pun putar balik, akan menggoyahkan semangat. Itu kerja munafik. Jadi motivasinya adalah yang motivasi akhirat, dengan menghadirkan ayat-ayat Allah yang berbunyi, jangan kalian katakan kepada orang-orang yang mati fisabilillah itu mati, tapi katakanlah maaf, akan tapi mereka hidup di sisi Allah, mereka mendapatkan rezeki. Orang-orang yang mati syahid berada di ruh mereka berada di paru-paru burung hijau, mereka terbang dari dahan ke dahan dalam surga Allah. Terasa itu beberapa hadis tentang motivasi para mati syahid. Kemudian kata Nabi SAW, orang yang mati syahid tidak ada keinginan mereka setelah mati syahid melainkan untuk dihidupkan kembali ke dunia untuk dibunuh lagi. Kemudian dalam Al-Quran diceritakan tentang orang yang mati syahid, wahai Allah, tolong beritakan kepada orang-orang yang masih hidup bahasanya keluasan nikmat Allah itu sangat luas. Jadi motivasinya adalah hadis-hadis Rasul SAW dan ayat-ayat Al-Quran tentang tingginya kedudukan orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid memiliki kedudukan nomor 3 setelah siddiqin. Alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Kemudian penduduk langit. Penduduk langit yang dimaksudkan itu adalah para malaikat. Nabi SAW bersabda, tidak adalah sejengkal daripada langit melainkan di situ ada malaikat yang bersujud berzikir kepada Allah. Setiap sejengkal pasti ada malaikat. Kemudian Nabi SAW bersabda, langit seperti ranjang yang mau patah, berderik bunyinya. Itu saking banyaknya penduduk langit. Kemudian sejajar dengan Ka'bah, itu di langit ada namanya Baitul Ma'mur. Itu setiap hari masuk malaikat ke dalam Baitul Ma'mur itu 70.000. Setiap hari, yang masuk tidak pernah keluar. Yang masuk tidak pernah keluar. Itulah penduduk-penduduk langit, itulah panitia-panitia akhirat. Nah, kalau kita sudah dikenal di situ, insya Allah kalau pulang ke akhirat sudah lumayan aman, karena banyak yang mengenal kita. Sama ada orang pergi ke sebuah daerah, banyak kenalan itu aman ya. Nah, makan aman, minum aman, tidur aman. Assalamualaikum Ustaz. Untuk pernah diazan, saya pernah diazan. Selesai, pernah diazan walaupun nggak kenal namanya, aman. Itu buktinya kenalan dunia saja dah aman. Saya pernah diazan, itu pernah diazan, selesai. Lalu ketika pulang di akhirat, inilah fulan-fulan yang disebut namanya oleh Allah. Alhamdulillah. Maka mesti perkenalkan diri kita dengan zikrullah di penduduk-penduduk langit, insyaallah. Apakah anak luar nikah meninggal sebelum usia balik, apakah ia bisa memberi manfaat bagi orang tuanya? Tentu orang tua yang dimasukkan ibunya bisa. Ibunya bisa. Tapi kalau ayahnya tentu tidak, karena dia tidak punya ayah. Nah, itu kalau ibunya pasti.
Karena hadis Nabi itu tidak bercerita tentang anak halal atau anak haram. Dia bukanlah anak haram. Yang haram itu perbuatan orang tuanya. Mereka layak mendapatkan posisi yang sama karena mereka adalah keturunan orang-orang beriman. Dan dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dosa besar tidak menghapuskan keimanan. Beda sama orang Jabariyah. Maaf, orang Khawarij. Orang Khawarij yang mempertuhankan Sayyidina Ali itu mengatakan dosa besar akan menghapuskan keimanan. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Namun ketika dia berzina tidak beriman. Sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu zani hina yazni wa huwa mu'min. La yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Orang berzina ketika berzina tidaklah beriman, iman ada di atas ubun-ubunnya. Ketika dia selesai lalu tobat, baru iman masuk lagi dalam badannya. Khair insyaallah. Masih ada? Cukup insyaallah. Mohon maaf kalau ada salah dan gagal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi, wassalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Besar bisa lebih cepat.